Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Dampak Intervensi ICRC terhadap Konflik di Suriah, yang beranggotakan Fahmi Idris, Hanabil Haki Yafani, Hansa Mutiara Syahputri, dan juga Abdul Maulana Siddiq. Oke teman-teman, kita ke latar belakangnya dulu. Nah, pada praktik hukum humanitar internasional ini terdapat beberapa objek yang tidak termasuk ke dalam peperangan. Hal ini biasanya disebut sebagai non-kombatan. Nah, non-kombatan ini terdiri dari dokter, penduduk sipil, anak-anak, dan juga lainnya. Konflik yang terjadi di Suriah yang telah berlangsung lama ini telah memakan banyak korban dan mayoritas korban yang terkena adalah masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak. Melihat adanya pelanggaran yang terjadi di Suriah membuat jiwa kemanusiaan masyarakat global pun merasa simpati, teman-teman. ICRC yang hadir tepat pada tanggal 17 Februari 1863 sebagai salah satu organisasi yang misinya berdasarkan kepada kemanusiaan melakukan beberapa upaya agar bisa membantu dan melindungi kehidupan para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya yang pastinya melanggar HAM yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan pada Konvensi Jenewa dan satu protokol tambahan khusus untuk ICRC. Berdasarkan pelanggaran yang telah terjadi pada konflik Suriah terhadap hukum humanitar internasional dalam kasus konflik bersenjata antara saudara, kami kemudian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai intervensi serta dampak seperti apa yang kemudian dilakukan oleh ICRC selaku organisasi internasional yang bekerja berdasarkan kepada rasa kemanusiaan pada konflik saudara di Suriah. Nah, dalam pendapat kami, hal ini dirasa sangat penting bagi penulis karena jika dilihat dari hukum humanitar internasional yang berlaku, hal ini tentu saja sudah termasuk ke dalam pelanggaran perang dengan adanya aturan yang berlaku yang telah disusun dan disepakati oleh banyak negara demi menjaga kedamaian dan keamanan di dunia. Hukum humanitar internasional, hukum perang atau yang lebih sering disebut sebagai hukum internasional di mana hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan perang itu sendiri. Hukum humanitar internasional tidak bermaksud untuk melarang perang atau untuk menentukan bagaimana perang itu terjadi. Namun, karena ada alasan-alasan kemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah mana di mana konflik bersenjata itu diperbolehkan. Terdapat dua cabang utama dalam hukum humanitar internasional. Yang pertama, Konvensi Jenewa untuk melindungi anggota militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam medan perang dan orang-orang yang tak aktif dalam permasalahan dengan penduduk sipil. Yang kedua, hukum dan HAM untuk menentukan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang berperang mengenai perilaku saat terjadinya konflik dan membatasi penggunaan alat untuk menyerang musuh. Konvensi Jenewa sendiri memiliki penerimaan yang paling luas di mana merupakan konferensi internasional di Jenewa yang menjadi realisasi dari gagasan Henry Dunant. Lahirnya Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang atau International Convention for the Protection of Victims of War terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Konvensi Jenewa mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat. Yang kedua, Konvensi Jenewa mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang luka, sakit, dan korban karam. Yang ketiga, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang. Dan yang terakhir, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang. Konvensi Jenewa berlaku bagi konflik bersenjata sehingga tidak ada kemungkinan negara yang mengelakkan diri dari berbagai kewajiban konvensi dengan menentang adanya perang dalam hukum. Sementara, apa itu intervensi kemanusiaan? Intervensi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu atau sekelompok negara ataupun agen internasional terhadap kebijakan suatu ataupun sekelompok negara lain di negara atau sekelompok yang dikenai tindakan tersebut tidak menyetujuinya. Human intervention atau intervensi kemanusiaan secara umum merupakan upaya dalam mencegah
atau menghentikan pelanggaran HAM berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu atau biasa disebut dengan diplomatik atau militer. Di suatu negara baik atau tanpa persetujuan negara yang mengalami konflik. Baiklah, kita masuk bagian pembahasan yang pertama, itu konflik Suriah. Konflik yang terjadi ini merupakan konflik akibat dari Arab Spring yang terjadi tahun 2011. Saat terjadinya protes kepada pemerintahan, setidaknya ada banyak korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan di dalamnya. Tepatnya tanggal 18 Maret 2011, di hari Jumat, para oposisi menggunakan hari itu sebagai Hari Death and Dignity. Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah, setidaknya para pendemonstrasi ini melakukan gerakan dari wilayah satu ke wilayah lainnya secara bertahap. Ketika demonstrasi berlangsung, ada banyak korban yang terkena tembakan yang dilakukan oleh para aparat dan bahkan memakan korban anak-anak di dalamnya. Saat terjadinya gerakan Arab Spring ini, pemerintah menggunakan cara kekerasan dalam menghadapi para pendemo. Pemerintahan malah menyalahkan para pendemo atau rakyat-rakyatnya yang bergabung kepada partai oposisi. Menurut Assad dalam pidatonya, aksi kerusuhan ini merupakan bagian dari konspirasi partai oposisi agar menghancurkan kestabilan dan kesatuan nasional. Kerusuhan ini menyebabkan adanya perang saudara antar negara-negara di kawasan konflik Timur Tengah, salah satunya di Suriah. Dampak yang ditimbulkan dari konflik Suriah ini tentunya tidak jauh-jauh dari segi kemanusiaan tentunya, karena ada banyak korban jiwa yang nyawanya hilang, ada banyak masyarakat sipil yang kehilangan rumahnya, dan ada banyak pula anak-anak yang menderita karena konflik ini. Korban yang terkena dampak dari konflik ini adalah rakyat sipil yang tidak ikut dalam demonstrasi ataupun perang antara partai oposisi atau pericu terhadap aparat dan pemerintah. Dilihat dari laporan dari Sharia Network dan Human Rights, sejak 2011 hingga pada tanggal 3 Oktober 2015, setidaknya ada 180.879 korban yang tewas dari masyarakat sipil. Lalu ada korban luka-luka sebanyak 1.160 orang dan ada 100 orang yang dianggap hilang secara paksa. Para pasukan pemerintah menggunakan senjata seperti cluster bombs, dan wilayah yang terkena dampak dari cluster bombs ini adalah perdesaan Ganam yang diserang oleh para pasukan pemerintahan yang terbunuhnya 130 warga sipil, di antaranya 58 anak-anak dan 12 perempuan. Kalau yang ditotalkan itu adalah 60% dari korban jiwa adalah mayoritas anak-anak dan perempuan. Konflik di Suriah tidak hanya memberikan korban yang banyak, tetapi juga pembantaian hingga pengungsian yang membuat konflik Suriah terjadi sangat menyedihkan dan mendapatkan empati dan simpati dari kalangan masyarakat secara global. Baiklah, kita masuk bagian pembahasan yang kedua, yaitu intervensi oleh ICRC di Suriah terkait isu kemanusiaan. Intervensi yang dilakukan oleh ICRC ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu ICRC berusaha untuk memberikan pengaruhnya agar melakukan pembebasan masyarakat sipil yang diculik oleh kelompok bersenjata dengan mengunjungi ribuan tahanan di beberapa pusat yang berada di Suriah. Lalu ICRC juga melakukan dorongan kepada pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan mengenai perlindungan keamanan kemanusiaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. ICRC melakukan kerjasama dengan Human Rights Watch dan Sharia Network for Human Rights dengan melaporkan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh pemerintahannya, pasukan keamanan Suriah ataupun kelompok bersenjata non-negara dengan unit perlindungan rakyat. Ketiga, ICRC mendukung unit kesehatan darurat, pembinaan terhadap keluarga agar anak-anak mendapatkan perlindungan dalam proses mencari keluarga mereka yang terpisah akibat perang. Yang keempat itu mengadakan program psikososial bagi anak-anak yang terkena dampak perang serta program bagi anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Kelima, melakukan pelacakan serta menyatukan kembali keluarga yang hilang maupun ditahan di luar negeri. Keenam, memberikan pelatihan berupa bantuan pertama terhadap orang yang terkena dampak perang dari konflik Suriah, terutama kepada wanita. Yang ketujuh, bekerjasama dengan pemerintahan agar ICRC dapat memperkuat kapasitasnya sebagai pemantau terhadap program-program bagi anak-anak serta mengembangkan kebijakan dan strategi dalam meninjau undang-undang yang ada.
Kedapat memberikan bantuan terhadap pengungsi dengan membantu biaya hidup, memperoleh akses air dari Yordania dan Suriah, serta ICRC bekerjasama dengan Jordan National Red Crescent Society dalam hal ini agar bisa para korban perang Suriah itu bisa mengakses air dengan mudah. Selain itu, ICRC juga meningkatkan mata pencarian bagi perempuan serta memperkecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Baiklah, sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kanisa Mutiara. Terima kasih. Selanjutnya merupakan hasil dan kendala ICRC terhadap konflik di Suriah, di mana ICRC berhasil membuat program-program untuk para korban yang mengalami trauma perang maupun pelecehan dan siksaan yang dilakukan selama perang. Bersama Women for Women, ICRC bekerjasama membuat program yang terfokus terhadap perempuan, seperti pemantauan kemungkinan adanya masalah yang terjadi dengan perempuan terhadap pelecehan seksual, akses pelayanan kesehatan yang baik, adanya penyertaan perempuan dan laki-laki dalam berkomunikasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman, dan adanya psychoanalytical treatment dalam upaya membantu korban pelecehan seksual agar keluar dari stres dan memperbaiki kejiwaannya. Lalu bersama UNICEF dan TRC, bekerja sama membuat program yang terfokus terhadap anak seperti mendukung pembentukan kebijakan, kerangka hukum dan advokasi terkait pelindungan HAM terkhususnya anak-anak, membangun lembaga dan sistem yang melindungi perempuan dan anak-anak, dan mendukung perawat darurat agar anak-anak dapat berlindung dalam proses pencarian keluarga yang terpisah. Selain itu, ICRC bekerja sama dengan Menteri Kesejahteraan Sosial Gender dan Anak-anak, serta Departemen Hukum, UFPM, dan LSM-LSM untuk meningkatkan kebutuhan anak-anak korban perang. Selain adanya bantuan mengenai layanan sosial terhadap wanita dan anak-anak, ICRC juga memberikan bantuan air bersih kepada lebih dari 160.000 orang di Suriah. Proyek-proyek yang dilakukan adalah perbaikan pipa air, pemasangan generator air, dan mengirim air melalui jalur darat agar memastikan air dapat tetap aman untuk diminum. ICRC juga menyediakan peralatan sehari-hari seperti alas tidur, kasur, handuk, barang-barang kebersihan seperti sabun dan cuci, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Untuk bantuan medis, ICRC menyediakan alat bedah, pertolongan bedah, obat-obatan, serta mobil kesehatan kepada rumah sakit umum maupun swasta di sejumlah cabang Bulan Sabit Merah Suriah. ICRC mengalami kendala dalam memberikan bantuan di Suriah, di mana ICRC mengalami kesulitan akses dari pemerintah. ICRC juga dibatasi dan dilarang untuk memberikan bantuan ke tempat tahanan, sehingga mempersulit untuk mencari anggota keluarga yang hilang, serta adanya penyerangan yang dialami terhadap fasilitas kesehatan dan pelanggaran seperti menangkap dan menembak staf kesehatan.